Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Abang kakak asisten laboratorium penginderaan jauh dan sistem informasi geografis kelautan. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Angelin Abram dari jurusan Ilmu Kelautan dengan NIM 0805 128 222 7046 dari kelas B genap. Di sini saya merupakan praktikan penginderaan jauh kelautan angkatan 2022. Di sini saya akan mengulas kembali materi praktikum kedua, yaitu mengenai mangrove. Pemetaan merupakan salah satu langkah awal kajian yang dapat dilakukan untuk mengamati kondisi hutan mangrove yang lebih efektif dan efisien dalam memperoleh gambaran sebaran luasan hutan mangrove. Pemetaan luasan hutan mangrove dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dapat memberikan gambaran peta sebaran luasan hutan mangrove pada suatu daerah. Mangrove sendiri ini merupakan ekosistem yang kompleks, terdiri atas flora dan fauna, daerah pantai, hidup sekaligus di habitat daratan dan air laut, antara batas pantai dan dari erosi. Ekosistem mangrove berperan dalam melindungi garis pantai dari erosi, gelombang laut dan angin topan, serta berperan juga sebagai buffer atau perisai alam, dan menstabilkan tanah dengan menangkap dan memerangkap endapan material dari darat yang terbawa air sungai yang kemudian terbawa ke tengah laut oleh arus. Citra satelit Sentinel merupakan salah satu citra yang memiliki kemampuan di dalam menganalisis data mangrove. Pada umumnya, respons spektra citra satelit ini memiliki sensitivitas terhadap kerapatan vegetasi, yaitu indeks luas dan daun, tajuk pohon, dan kandungan air di daun tumbuhan. Pertambahan kerapatan vegetasi akan terjadi dari lahan terbuka menjadi tahap suksesi. Akan tetapi, pantulan dalam spektrum sinar tampak berkurang karena adanya penambahan luasan daun dan penyerapan. Hubungan antara respons spektral pada spektrum sinar tampak dan inframerah dengan kerapatan vegetasi yang dapat dijelaskan dengan suatu indeks yang disebut indeks vegetasi. Apa sih itu indeks vegetasi? Indeks vegetasi adalah kombinasi matematis antara band merah dengan band near infrared atau NIR yang telah lama digunakan sebagai indikator kondisi vegetasi dan keberadaan yang sering dikenal dengan sebutan Normal Least Difference Vegetation Index atau NDVI. Metode skala lanskap NDVI adalah metode yang memperhitungkan besaran nilai kehijauan vegetasi yang diperoleh dari pengolahan sinyal digital, data nilai kecerahan, brightness, beberapa kanal, data sensor satelit dari citra satelit. Mungkin itu saja pengenalan materi awalnya. Kita langsung saja membuka ArcGIS ini. Lalu di layersnya ini kita klik kanan, pilih properties, tunggu, lalu kita ke koordinat sistem. Kita menggunakan WGS 1984 UTM zone 48S karena datanya ini kita mengambil dari data dari Pahawang. Lalu kita klik OK. Lalu jika sudah kita add data, kita menggunakan data yang telah dikasih oleh para asisten, yaitu data citra satelit yang ini. Kita klik granule, image data R10, lalu kita masukkan band 4 dan band 8. Lalu kita klik add dan kita tunggu prosesnya. Baiklah, jika sudah seperti ini kita ubah namanya biar tidak kepanjangan, B4 B8. Selanjutnya itu kita klik search. Di sini kita akan melakukan raster kalkulator. Jadi kita search dulu raster kalkulatornya. Setelah kita search raster kalkulator, kita pilih yang spatial analis. Tunggu. Lalu di raster kalkulator ini kita memasukkan rumus dari NDVI, yaitu float B8 dikurang B4 dibagi float B8 ditambah B4, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, maka hasilnya nanti seperti ini.
Ini merupakan rumus dari NDVI. Lalu untuk output rasternya itu, kita klik ini. Lalu kita masukkan, lalu kita membuat new file geodatabase-nya. Terserah mau beri nama apa. Di sini saya akan menulis olahan mangrove. Jika sudah masuk ke dalamnya, terserah ingin menambahnya apa. Di sini saya akan menambahi rasca. Save. Jika sudah seperti ini, klik OK dan tunggu prosesnya. Jika sudah proses raster kalkulatornya ini berhasil, kita di rascanya ini sebentar, diklik kanan, lalu pilih properties. Di bagian simbologi itu, lalu kita ke classify. Di kelasnya ini kita membuat 6, lalu cari color yang dari merah ke hijau. Maksud saya itu dari hijau ke merah. Lalu jika sudah ini kita flip, maka dia akan dari merah ke hijau. Jika sudah, kita klik OK dan ditunggu prosesnya. Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke katalog. Lalu kita ingin membuat save file, terserah di mana. Saya ingin di sini, kita tinggal klik new, klik save file. Terserah ini mau namain apa. Di sini saya akan menamakan SHP Rasca dengan feature type-nya itu polygon. Dengan koordinat sistemnya ini S8S. Ya sudah seperti ini, klik OK. Lalu jika sudah selesai seperti ini, kita akan melakukan proses digitasi, yaitu dengan cara klik editor, klik start editing, lalu kita ke create feature. Ini ke create feature, lalu ke SHP rascanya, lalu kita klik polygonnya. Sudah, kita melakukan proses digitasi. Dengan posisi ini sudah start editing ya. Kita lakukan digitasi sampai akhir. Jika sudah seperti ini, kita save, lalu stop editing. Selanjutnya kita akan masuk ke proses clipping, yaitu kita klik ini analyze. Sebelumnya itu kita image analyze, kita klik yang rasca, lalu kita atur kecerahan displaynya, lalu baru klik clip. Lalu jika sudah diatur displaynya, ini tadi sudah dicentang, lalu kita klik clip. Jika sudah seperti ini, lalu kita editor, save edit, lalu stop editing. Lalu proses kita klipnya itu telah berhasil. Ini adalah mangrove pramuka yang telah kita olah. Jika sudah seperti ini, maka tinggal buat proses layoutnya. Maka si layoutnya nanti akan tampilnya seperti ini. Nah, jika di layout maka hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk kesimpulannya ini ialah data yang digunakan pada praktikum ini ialah data citra satelit Sentinel-2A. Lalu band yang kita gunakan ini merupakan
ada 2 band, yaitu band 4 dan band 8, karena kita menggunakan rumus NDVI, yang dimana rumus NDVI itu ada float buka kurung B8 dikurang B4 tutup kurung dibagi float B8 ditambah B4 tutup kurung. Itu merupakan rumus dari NDVI. Sedangkan metode skala lanskap NDVI-nya ini ialah metode yang memperhitungkan besaran nilai kehijauan vegetasi yang diperoleh dari pengolahan sinyal digital data nilai kecerahan atau brightness beberapa data sensor satelit dari citra satelit, seperti yang kita olah seperti ini. Dan juga kita melakukan digitasi untuk memfokuskan pulau Pahawangnya, dan terutama di wilayah mangrove-nya. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Untuk sarannya, dikarenakan kita praktikum kedua PJK materi mangrove ini online, jadi mungkin terkendala, beberapa teman saya itu terkendala oleh sinyal, dan saat ada proses yang error atau apa itu jadi harus dibantu, dan itu membuat proses praktikumnya cukup lama, tetapi itu sangat membantu bagi teman saya yang mengalami kendala. Lalu selanjutnya itu saat proses pengolahan data kan disuruh teman yang menjelaskan, dan itu terkadang beberapa teman menjelaskannya terlalu cepat, sehingga setelah teman saya menjelaskan itu, teman saya yang lain juga bertanya kembali bagaimana step yang disampaikan tadi, karena penyampaian teman saya juga terlalu cepat. Dan dari abangnya sendiri itu, dari abang pematerinya sendiri itu juga baik, dia abangnya ini menunggu kami melakukan proses praktikum ini berjalan. Jika ada terhambat, beliau tanyakan, dan jika itu sedikit bingung, dipersilakan praktikan untuk share screen. Jadi itu sangat membantu proses praktikum pada saat Zoom seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan dari yang saya berbuat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.